Baik sahabat pelajar, sahabat Muhfi, saudara-saudari Muhammad Fadlan Irfanul Hakim, bersamanya kembali lagi di channel Muhfi TV. Semoga bermanfaat dan berkenang ya. Sejarah pemberontakan Semprantis atau bisa juga disebut dengan gerombolan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Nah, sahabat pelajar ataupun sahabat penyimak, semoga berkenang ya dan bermanfaat. Jadi, di video kali ini saya akan membahas dan mengkaji bersama kalian ya terkait sejarah Semprantis atau gerombolan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, sekaligus ini merupakan melanjutkan edisi atau part kedua. Untuk edisi sebelumnya sudah saya upload ya di video sebelumnya, dan untuk linknya juga ada di deskripsi ya sobat semuanya. Nah, kalian juga untuk lebih jelas atau kenal dekat dengan Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Galuh, bisa juga mampir ke channel YouTube Muhfi TV ya, dan dukung ya. Nah, baca juga ya, untuk linknya ada di deskripsinya ya sobat semuanya. Nah, sejak era perjuangan kemerdekaan sampai dengan era reformasi telah banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, baik kecil maupun besar. Pemberontakan cukup banyak terjadi di masa revolusi fisik, yaitu tahun 1945 hingga tahun 1949. Ada pemberontakan yang berlatar belakang isu kedaerahan, ada juga yang bermotif politik. Yang dilakukan oleh masyarakat bersama Tentara Negara Indonesia (TNI). Mereka mengepung pusat persembunyian gerombolan tersebut yang kebetulan di Ciamis banyak bersembunyi di Gunung Sawal. Maka masyarakat ramai-ramai, terutama bapak-bapak para pemuda Ciamis, khususnya di Desa Cibodas atau yang sekarang Desa Cisadap, yang siap pergi ke Gunung Sawal dan tidak bukan pengepungan selama beberapa hari, sehingga pembekalan DITII atau gerombolan kehabisan makanan, minuman, pokoknya akomodasi dan konsumsi, sehingga mereka akhirnya lemah dan menyerah, sehingga juga tidak terjadi kontak senjata atau persenjataan. Pada saat itu, maka rakyat dan TNI berhasil melumpuhkan kumpulan atau kaum Semprantis. Kaum Semprantis yang ingin menghancurkan perjuangan bangsa Indonesia yang sudah diakui dunia internasional, sehingga mereka berbuat yang tidak benar. Maka mereka merusak dengan cara menyatukan atau menjarah harta rakyat yang ada di desa-desa di sekitar Gunung Sawal Ciamis. Kelahiran DI yaitu di Tasik. Maka tidak heran pada saat itu kaum laki-laki apabila datang malam banyak yang bersembunyi. Ada yang di bawah kakus, jerambah, ada yang di sungai, ada juga yang di atas pohon, dan lainnya. Pokoknya mereka bersembunyi supaya aman dari jarahan atau dari incaran kaum gerombolan DI. Karena mereka kaum gerombolan atau Semprantis tersebut mengajak mereka untuk ikut sama berjuang, dan bagi yang tidak ikut serta akan dibunuh. Rumah, fasilitas lainnya pun dibakar yang tidak sesuai dengan mereka, yaitu gerombolan DITII. Kekejaman kaum gerombolan yang sangat menyengsarakan bagi masyarakat.
Padahal saat itu ya kita baru keluar dari cengkeraman jajahan Belanda dan Jepang yang sangat sadis di Indonesia. Tanah air Jaya Sakti. Sahabat pelajar, dahulunya juga di sini tempat interaksi berwisata, yaitu seperti cadas ngampar yang ada di sadananya. Ya, tapi itu tahun baru, yaitu tahun 2020-an. Nah, sedangkan ini dahulu Sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, mungkin kita tahu dari orang tua kita yang masih kecil hingga ini bisa digunakan tempat wisata maupun tempat kegiatan lainnya. Dengan keadaan zaman yang semakin terkikis sehingga sungai ini tidak terurus lagi, namun sedikit demi sedikit sungai ini terurus oleh pihak setempat. Harapan saya juga ataupun kita semuanya, semoga sungai ini bisa diolah sebaik mungkin oleh pihak setempat maupun yang bertanggung jawab merawat sungai ini, sehingga bisa menjadikan tempat wisata kembali yang begitu banyak momen nilai sejarahnya di sungai ini dan jembatan terutamanya. Sahabat Muhfi, di lain waktu atau di video berikutnya, insya Allah ya, kami akan bersilaturahmi kepada beliau yang masih hidup sekaligus saksi adanya semprantis atau gerombolan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, yang dimana negara Islam Indonesia itu ada. Beliau bernama Fana Suha, Komandan Fana Suha di desa Cibenying yang sekarang menjadi desa Cisadap, dan beliau juga sudah berumur 72 tahunan ke atas ya, hampir mau sama dengan kemerdekaan Indonesia ya. Baik, insya Allah ya, di lain waktu ataupun di video berikutnya kita akan mewawancara dalam edisi Nafak Tilas dan berbincang dengan pahlawan yang masih ada ataupun saksi hidup. Beliau juga sekaligus saksi hidup adanya segerombol seperintis atau gerombolan DI Darul Islam Tentara Islam Indonesia dan Jembatan Ampera Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, yang dimana Jembatan Ampera tersebut menyambungkan Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, yang ada di Desa Cisadap, Jembatan Ampera tersebut. Baik ya, di lain waktu. Baik, sahabat Muhfi TV semuanya, bagi mereka yang tidak tahu dengan Jembatan Ampera, mungkin tidak ada apa-apanya. Padahal bagi para pejuang disinilah banyak nilai-nilai sejarahnya. Nah, sekaligus untuk mengenang tempat perjuangan rakyat bersama TNI melawan gerombolan, maka disinilah dibuat suatu jembatan yang menghubungkan antara Desa Cisadap dengan Desa Sukajadi, atau sekarang bekerja di dinas tersebut, Jembatan Ampera. Meskipun tidak besar seperti Jembatan Ampera yang ada di Palembang, tapi ini mengandung makna sejarah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jembatan Ampera ini diresmikan oleh Pangdam Siliwangi ketika itu Lintar Jenderal Ibrahim Aji Bisuka pada tahun 1964. Sampai sekarang jembatannya masih berdiri kokoh bagian selatan yang berada di atas sungai. Ini dia tempat Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya ya. Dia kantor Desa Sukajadi yang menghubungkan dengan Desa
Cisadap, tadi jembatan Ampera tersebut. Dan ini dia desa Sukajadi, kecamatan Tarananya. Oke, sahabat pelajar, masih disimakan kita ya. Nah, berdirinya saya ini desa Cisadap. Nah, yang tadi itu desa Sukajadi, di mana berdirinya juga saya itu di desa Sukajadi. Dan berdirinya saya juga itu di jembatan Ampera, yang dimana Ampera itu bukan hanya saja di Palembang, melainkan di desa Cisadap juga ada yang tadi Ampera. Pengertian DITI. DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia merupakan sebuah gerakan atau perkumpulan organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Nama NII merupakan kependekatan dari negara Islam Indonesia, dan kemudian banyak orang yang mengenalnya dengan nama Darul Islam atau yang bisa dikenal dengan nama DI. Arti kata Darul Islam itu sendiri ialah rumah Islam. Jadi, kesimpulan dari organisasi tersendiri DITI adalah tempat atau wadah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka, supaya pendapat-pendapat mereka tersebut bisa terampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat Islam di Indonesia. Nah, baik sahabat Muhfi, latar belakang DITI secara singkat ialah kegiatan tersebut memiliki maksud untuk menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja dideklarasikan kemerdekaannya menjadi negara-negara Islam. Sebagai negara, dalam proklamasi negara Islam Indonesia menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam, dan dalam undang-undangnya menyebutkan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Dideklarasikan negara Islam Indonesia itu begitu jelas menyatakan keharusan negara untuk membuat undang-undang yang didasari dengan hukum Islam dan sangat menolak ideologi selain Al-Quran dan hadis yang sholih. Dalam perkembangannya, negara Islam Indonesia menyebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan. Setelah pembuatannya, yaitu Kartosuwirjo ditangkap TNI dan dihukum atau dieksekusi pada tahun 1962. Kegiatan negara Islam Indonesia menjadi terbelah. Namun, walaupun terbelah, gerakan tersebut tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Pemberontakan DITI pada tanggal 14 Agustus 1945 menurut Arles sesungguhnya Kartosuwirjo sudah mendeklarasikan suatu negara Darul Islam yang merdeka. Namun setelah tanggal 17 Agustus 1945 Kartosuwirjo membela Republik Indonesia yang dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta. Lalu pada saat Belanda melakukan agresi militer kepada Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947, Kartosuwirjo menggunakan perang suci melawan Belanda pada tanggal 14 Agustus. Kartosuwirjo bersama gerakan DI-nya awalnya mendukung Republik dalam perjuangan melawan Belanda. Akan tetapi ketika Indonesia melakukan perjanjian Reveillent dengan pihak Belanda, Darul Islam kembali bergejolak sebagai reaksi negatif dari adanya persetujuan akan perjanjian Reveillent pada bulan Januari 1948. Nah,
dan juga fasilitas lainnya yang tidak sesuai dengan Semprantis atau gerombolan DITII Darul Islam Tentara Islam Indonesia dibakar. Rumah, fasilitas seperti lainnya seperti masjid, rumah, pembelajaran dan lainnya dibakar yang tidak sepengatuan atau tidak sevisi misi dengan Darul Islam. Baik, sahabat Muhfi TV. Nah, insya Allah ya, di lain kesempatan ataupun di lain waktu, di lain hari, kita akan berbincang dengan narasumber sekaligus beliau merupakan saksi hidup yang ada di bawah komandan Fana Syuha ya, di desa Cisadap, dan beliau berumur sekira 70 tahunan ke atas lebih ya. Baik, sahabat Muhfi, di edisi berbincang di lain waktu ya, bersama narasumber langsung. Tujuan penentangan DITII Jawa Barat: 1. Ingin membentuk negara yang berdasarkan agama Islam dan lepas dari NKRI sewaktu tentara Belanda menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. 2. Menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Pola tingkah laku dalam keluarga, masyarakat, bangsa ataupun negara bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Upaya permusnahan yang dilakukan pemerintah untuk menumpas gerakan DITI di Jawa Barat tersebut yaitu dengan pendekatan musyawarah yang dilakukan Muhammad Nasir. Tetapi pendekatan musyawarah tersebut tidak membawa hasil sehingga pemerintah RI terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Bartayuda untuk menumpas gerakan DITI. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwirjoyo beserta para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Kartosuwirjoyo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat angkatan bersenjata RI pada tanggal 16 Agustus 1962. Baik, sahabat Muhfi semuanya. Jadi tadi merupakan cuplikan atau video gambaran terkait Prai 2 melanjuti Semprantis gerombolan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dimana melanjutkan ya edisi 2. Nah, semoga bermanfaat ya. Tadi merupakan sekilas tuntas mengupas terkait Semprantis gerombolan Darul Islam. Semoga bermanfaat.